Qin Shao, Saka? Qin Shao, jangan buru-buru dong. Kenapa? Nggak tega sama babi gemuk 200 kilo itu ya? Apa sih? Aku mau yang itu. Sayang, baju perangmu keren banget. Aku nggak tahan lagi. Aku belum dapat bunga nih. Kalau ada bunga semuanya bisa dibicarakan. Jangan kayak dia, nggak romantis. Setelah selesai pesanan terakhir ini, hari ini bisa pulang lebih awal. Temani Xiao Qiu, ayo berangkat. Kabar gembira hari ini. Membuka pendaftaran menantu untuk putrinya Lin Waner. Babi gemuk 300 kilo, sampah pemboros berlemak. Siapa yang mau nikahin, dikasih uang pun nggak mau. Bos, pesanan nomor 19 sudah dibungkus belum? Buruan mulu, cuma kamu yang suka buru-buru. Lebih baik nggak buka toko, sial banget. Lihat baik-baik, ini barang baru. Kalau rusak aku nggak ganti. Semoga mulai besok berat badanku berkurang. Nomor rekening bank bertambah. Jangan sampai kayak tahun lalu, terbalik lagi. Ada pelanggan yang minta buruan. Nggak keburu. Lewat tangga. Bang, ini pesanan terakhirku hari ini, bantu dong. Sudah dibilang, pakai seragam ini cuma boleh lewat tangga. Xiao Qiu, kamu. Jupeng. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Sayang, sudah selesai? Dengar penjelasanmu. Dia siapa? Qin Shao adalah investor film baru. Kami cuma datang untuk bahas kerjasama. Jangan lebay dong, Qin Shao. Dia datang untuk uji akting, jadi pemeran utama wanita. Uji akting? Uji akting sampai ke hotel? Babi gendut, kamu pantas sama Jin Qiu? Cepat pergi, jangan ganggu urusanku. Pasangan. Dupeng, jangan bicara kasar begitu. Sudah tahunan jadi kurir, tetap aja nggak ada uang. Gemuk nggak bisa kurus, setiap keluar sama kamu aku malu. Aku keluarga Jin, bisa nggak kamu punya harga diri? Aku pelit. Aku tidak punya toleransi. Pesanan selesai, mari kita hentikan layanan antar makanan. Hari ini, total konsumsi kalori dari menaiki tangga 0,5 kg, hadiah 500.000 yuan. Semakin angka sana, semakin ayam mana. Ini penurunan berat badan semakin tinggi. Rating Telkom 0098. Dana masuk 500.000 yuan. 100.000. Ternyata benar, menurunkan berat badan bersama orang dekat. Bisa mendapatkan hadiah. Orang terkaya di Huadu, Lin Dong, membuka pendaftaran terbuka untuk menantu bagi putrinya Lin Waner. Teman-teman penonton, Tuan Lin Dong, orang terkaya di Huadu. Hari ini membuka pendaftaran menantu, tapi sampai sekarang, belum ada satupun yang datang mendaftar. Ada apa belum datang? Tidak datang. Padahal kalian sudah menunggu lama. Sekarang tidak ada satupun. Menurut kabar burung, Nona Lin Waner, putri keluarga Lin, beratnya mulai dari 300 pon, hidup berantakan, punya kebiasaan buruk, muka berminyak, apa hari ini tidak ada satupunnya? Tertarik pada Nona Lin? Mari kita lihat. Kamu, wartawan siapa? Kamu berhenti. Aku pukul kamu pakai tongkat. Jangan pergi kamu.
Lepaskan aku. Putriku begitu manis dan imut, mana mungkin tidak ada yang datang. Ini tidak mungkin. Ada apa ini? Pasti kalian salah menyebarkan waktunya. Benar kan? Lihat, ada yang datang mendaftar. Ini apa? Iya. Aku tahu. Paman Lin, aku mau memastikan lagi. Nona Lin benar 300 pon? Anak muda, maksudmu apa? Jangan menilai orang dari penampilan. Benar. Kamu juga jangan terlalu banyak permintaan, benar kan? Ya. Lagi pula sekarang menyesal sudah terlambat. Ayo, bawa menantu pulang. Para penonton, menantu orang terkaya Lin sudah ditentukan, yaitu dia. Tunggu dulu. Pemuda dengan bobot sepadan ini. Ini juga tidak 300 pon. Halo. Saudara, siapa sebenarnya yang menyebarkan kabar putri keluarga Lin lebih dari 300 pon? Ini benar-benar, rumor itu bisa membunuh, bro. Badan dia bagus gini, gimana gue mau bawa dia diet? Hey, surprise gak? Kaget gak? Seumur hidup gue, Lindong, berjalan di atas es tipis. Bisa sampai hari ini, semua karena kata hati-hati. Kamu gak takut rumor, gak ngejut gue dari penampilan. Lulus tes gue, layak jadi menantu gue. Jadi selama ini yang nyebarin dia 300 kilo itu kamu? Bener gini? Nona Lin, Om Lin, kayaknya kita berdua. Ukurannya gak cocok. Gue pamit. Tunggu, urusan sama gue. Sama aja. Udah gue bilang tipenya gak cocok. Gue, cara pacaran gue, dia gak bakal nerima. Asal kamu baik ke gue, yang lain bukan masalah. Rumor yang bapak gue bikin aja gue tahan, masa gue gak bisa? Hadapin yang lain? Serius. Yang ini gak bisa. Lagian kamu pakai baju gini, gue juga rada gak tahan. Gimlu juga gak high class ya? Apa-apa aja bisa masuk. Maaf ya, yang Master Kin, ganggu lu olahraga. Kok rada kenal? Ini kan yang diberita kemarin. Si gendut yang nikahin anaknya keluarga Lin. Kalian punya masalah? Dia selingkuhin gue. Lu punya pacar? Punya. Lu? Ya lu dong. Maksud gue, dia sama si jalan itu yang selingkuhin gue. Makanya gue putus. Terus gue beneran jadi babi dong. Bukan, maksudnya keluarga Lin bisa suka sama babi kayak lu? Olahraga satu ruangan sama orang kayak gini. Bau minyak babi di mana-mana. Cepetan, gue gak mau lihat dia. Maaf ya, kami ini klub komersil. Yang gak punya duit gak pantas. Mau usir kita? Bak, gue lihat lu punya tangan kaki, muka juga lumayan. Kenapa harus kerja di bidang itu? Butuh duit ya? Tapi duit babi juga mau? Lu ngomong apa? Tutup mulut lu. Kita bayar buat masuk sini. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, gue laporin lu. Siapa di kota ini yang gak tahu Nona Lin? Adalah serigala betina 300 kilo? Gue lihat lu juga bukan orang baik.
Menapa Pazizi menanta keluarga Lin, masih berani keluar carry pelakor ini. Panggil bos kalian ke sini. Ngapain panggil bos? Biar dia lihat kalian berdua. Lelucon cowok cewek ya? Lu gak usah panggil bos. Klub ini milik ayahku, tapi aku gak ingat pernah membeli perusahaan yang memalukan seperti ini. Dupeng, kau benar-benar mengeluarkan modal besar. Dari mana kau menemukan? Aktor kelas 18 ini? Masih gak bisa lupa Jin Qiu ya? Qin Hao, jangan meremehkan orang. Kau enak tiga tahan? Mulut-mulut minta dihormati. Kalau mau dihormati, keluarin duit dulu. 1000 per kelas, transfer dulu 100 kelas. Tunjukin kemampuanmu. Minta bayaran ke aku? Kau berani minta bayaran ke bos sendiri? Aku lihat kau gak ada masa depan, ku beritahu. Cepat bawa klienmu ini, kita latihan masing-masing. Aku 1 menit 500.000, gak ada waktu buat kalian. Gak ada waktu ngurusin kalian berdua. Qin Shao, lihat dia ngebully orang. Abis lari sendiri, sekarang sok jago. Pantasan Jin Qiu gak mau sama kau. Bro, dengerin nasihat gue, laki-laki itu harus punya duit atau punya kesadaran diri. Kayak kau ini, miskin tapi sok. Gak mikir kenapa Jin Qiu mau sama gue? Pacarmu, pantas kabur sama orang lain. Gak punya duit. Pacarmu pantas kabur sama orang lain. Ngerti? Dia ngerti. Lagian, pacarnya kan udah direbut sama Anda? Qin Shao. Duit gue banyak, kelas juga bisa beli. Tapi gue gak mau jadi orang bodoh. Gue gak akan kasih kalian sepeser pun. Gak mampu ya gak mampu, sok jago, menjijikkan. One R, toko ini masih mau? Gak mau. Panggil manajer toko ke sini. Siapa yang buat masalah? Masalah APA? Aku lihat masalah APA ini. Dua orang ini latihan di ruangan yang sama dengan aku. Bikin udara di sini terasa murah. Satu dipecat, satu diusir. Yang Yu. Satu diusir. Yang Yu. Mener, lihat dia cari masalah sama aku dan Qin Shao. Kau ngurusin gak? Qin Shao, kalau ada masalah panggil aku dong. Bikin mata Anda kotor, hati kesal, perasaan rusak. Ini kan mempermalukan klubku. Kau yang buat masalah ya? Sudah buat kartu? Belum. Lalu sok-sokan apa? Kamu tahu siapa ini? Perani Halanji Rezekiku? Lemakmu ini akan kukikis habis. Liang Yufu, kamu tidak baca berita? Benar-benar mau kikis pacarku? Kamu anak kaya manja, mau mati? Tunggu saja, aku akan buka toko dan bunuh kamu. One R, manajer sepertimu selalu punya masa depan. Bagaimanapun, aku akan berusaha tahan denganmu. Ayo pergi. Bos, hati-hati di jalan, lantai licin. Liang Yufu, kamu gila? Berani memukulku? Qin, sudahlah. Kamu tidak bisa lawan pria tampan ini, aku pun tidak. Dia cuma pengantar makanan, aku tidak bisa lawan dia. Justru kamu, hari ini aku ingat kamu. Saya Papan. Buang dia keluar, kamu. Total pembakaran kalori hari ini, setengah kilo. Hadiah 1 juta yuan. Pembakaran kalori pacar, 0,05 kilo. Dapat hadiah 1 juta yuan. Kok aku merasa rugi ya? Tahan, ukurannya sudah pas. Kali ini tidak ada alasan untuk pergi, kan?
Ayo, pulang. Wan Er, bukannya kamu bawa mobil? Lebih baik kamu nyetir saja. Tidak, aku mau naik mobilmu. Wan Er. Bagaimana kalau kita bertunangan saja? Satu dua satu. Jin Kyu. Paman dan Bibi, kenapa kalian datang ke rumahku? Rumah sudah kami jual. Babi seperti kamu jangan kembali lagi. Apa yang kamu tunggu? Tidak lihat sedang bekerja? Keluar. Paman dan Bibi, ini rumahku, kenapa kalian menjual rumahku tanpa izin? Ini rumah anakku. Anakku pacaran denganmu 5 tahun. Masa-masa terbaiknya diberikan padamu. Berani Baroninnya putus dengannya, berani minta rumah? Bibi, kenapa tidak tanya dia alasan kami pisah? Aku lihat dia pergi ke hotel dengan Qin Hao. Kin itu siapa? Kamu ini siapa? Dia mengajakku ke hotel untuk bahas kerjasama. Perlu izinmu? Dia bilang apa? Kamu lakukan? 5 tahun hubungan kami. Tidak sebanding dengan satu kalimatnya? Bagaimana kamu bicara pada anakku? Anakku mau denganmu. Itu kehormatan terbesarmu. Kalau bukan karena anakku baik hati, mana mungkin mau dengan kepala babi sepertimu? Coba lihat orang lain, bandingkan dengan kamu. Lihat tetangga Dalauli, uang gak punya. Gendut jelek, kerjaanmu juga gak jelas. Dibicarain malah bikin malu, bukan bangga. Cocok sama kamu, bikin diremehin sama keluarga. Menurutku, rumah ini bukan cuma buat anakku. Kamu juga harus berlutut minta maaf ke dia. Aku malu. Baik. Jin Kyu, sejak kamu belum lulus, aku yang bayarin uang sekolah, makan, minum, semua kebutuhanmu. Apa yang gak aku kasih yang terbaik? Sudahlah. Tolong kalian pergi dari rumahku. Aku gak mau ada hubungan lagi dengan kalian. Kamu salah paham, pertama rumah ini kamu yang beli buat aku. Tapi kamu diam-diam tulis nama kamu sendiri. Kedua, kamu yang harusnya berlutut minta maaf ke aku. Aku yang berlutut? Betul, kamu berlutut minta maaf. Kita berpizza baik-baik. Aku bisa maafin kamu, kalau mau berteman juga boleh. Dermawan sekali, aku mati pun gak akan berlutut. Kalau nggak pergi sekarang, aku telepon polisi. Silicon, keluarga Chin Shouti, wadu kuma di bawah satu orang. Di atas ribuan orang. Nggak cuma sampah, tapi juga bodoh. Ngapain ngomong sama dia? Anakku. Ini kontrak pengalihan rumah. Yang ini. Kontrak hibah sukarela. Tanda tangan. Awalnya aku mau hidup damai denganmu. Aku kasih kesempatan sekali lagi. Asal kamu bawa 2 orang tua bangka ini keluar dari rumahku. Kamu. Aku bisa lupakan semuanya. Siapa yang kamu sebut tua bangka? Dupeng. Kalau hari ini kamu gak tanda tangan. Aku langsung telepon Tuan Lindong. Bilang kalau kamu selingkuh dari Nona Limana. Cari pelacur di luar. Bicara soal Wan Er, hati-hati dengan kata-katamu. Sekarang tahu menghormati Nona Wan Er waktu bawa pelacur ke klub. Kenapa nggak mikir salah sama dia? Apa kamu pikir? Aku kasih tahu, cepat pergi dari rumahku. Rumah ini aku simpan buat istriku. Kalian gak pantas di sini. Ngapain ngomong sama babi? Dupeng, hari ini kamu harus tanda tangan. Tanda tangan atau tidak, kamu harus tanda tangan. Mimpi. Aku lebih baik mati daripada tanda tangan. Kamu. Kalau tidak tanda tangan sekarang, aku akan telepon Tuan King. Aku akan laporkan kamu. Kalau bukan karena punya rumah, siapa yang mau dia? Sakit ya jatuhnya? Ibu lihat, babi kecil yang malang. Kalau keluarga Lin tahu kamu tidak jujur, kulit babi pun akan mereka rebus. Cepat, kalau tidak, aku akan tunjukkan pada keluarga Lin tingkahmu yang menjijikan ini. Sudah lihat. Benar-benar menjijikan. Keluar. Sudah lihat, benar-benar menjijikan. Keluar. Putri, ini, aku juga tidak tahu. Anda pasti sekretaris terkenal dari keluarga Lin, Nona Lin, kan? Aku pesan dari keluarga King, Tuan King. Hello, hello. Apa kabar Tuan Lindong? Kamu. Kak Du, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kok bisa begini? Aku benar-benar tidak apa-apa.
Cuma jatuh dan kepalanya terbentur. Jangan terlalu khawatir. Kamu buat aku seperti harus mati dulu baru pas, ya? Cih, cih, cih. Jangan bicara seperti itu. Cih. Aku sendiri yang akan melakukannya. Bisa bangun. Dia itu orang jahat yang disebut Tuan Qin. Diam. Kamu malah sambang. Bawa 2 orang bodoh berbadan besar. Sok gagah buat siapa? Kamu tidak pernah dengar status keluarga Qin? Putriku sebentar lagi akan menjadi nyonya besar keluarga Qin. Itu level apa, Dupeng? Hari ini kamu harus memberikan jawaban pada putriku. Tampar. Kamu, jangan bicara sembarangan kalau tidak ditanya. Tidak mengerti? Lihat kan? Sudah kubilang harus menghormati. Berani memukul ibuku? Kamu selesai, jalan kecil. Tuan Qin pasti akan membuat kalian berdua dihukum. Tahu tidak siapa putri sulung keluarga Lin itu? Lebih dari 300 pon iblis warna wanita. Bahkan pengawalnya pun pasti terluka atau cacat. Kalian tunggu saja mati. Sayang, konfirmasi dulu. 3 orang ini tidak penting bagimu, kan? Dia yang selingkuh sama aku. Jadi kamu si Duga. Mantan pacar yang tak tahu diri itu ya. Nggak cuma selingkuh terus rebut rumah. Bawa ortu juga buat ngerampok. Kakak, udah miskin banget ya? Dasar pelacur. Keluargamu juga pelacur. Dasar jalan. Kayaknya kamu nggak kapok sebelum lihat peti mati. Aku bakal suruh Qin Shao hubungi keluarga Lin. Telepon aja, gue tunggu. Sayang, aku disakitin Dupeng sama si bajingan itu. Nggak cuma rebut rumahku, mamaku juga dipukulin. Cepetan kasih nomor keluarga Lin, pengen mereka mati. Dapat, sayang kamu. Bagus banget. Qin Shao ini beneran sakti banget ya Dupeng. Sekarang mau nyesel juga udah telat. Iya, rumah jelek begini kami juga nggak mau. Kalau kami lapor ke Nona Lin, masa ia nggak dapat rumah? Halo Nona Lin, saya tunangan Qin Shao. Ada hal mau ku beritahu, ada bajingan. Selingkuh sama mantu keluarga Anda. Aku lihat langsung. Halo, saya Lin Wan Er. Nggak mungkin. Masa sih kamu Lin Wan Er? Nggak mungkin benar. Jangan pura-pura, Lin Wan Er kan setidaknya. Paling gak gendut kan? Pak, HP itu gimana penjelasannya? Siapa yang carry aku? Aku juga nggak tahu. Nona, kamu, siapa sebenarnya? Qin Shao ini dekat banget sama Lin Wan Er. Berani-beraninya pura-pura jadi putri keluarga Lin di depan kami. Berani banget kamu. Aku tahu, HP ini memang punya Lin Wan Er. Tapi Qin Shao bilang, Lin Wan Er nggak pernah keluar rumah. Pasti pembantunya yang bawa, kamu. Cuma pembantu bawa HP Lin Wan Er. Pantas, mana ada orang buta mau sama kamu. Ternyata maling pacar majikan. Itu pun yang nggak bisa cari duit. Jadi dari awal kalian menghina aku karena miskin. Makanya berani nindas aku. Emang iya, kalau kamu punya 1% kekayaan Qin Shao, aku langsung pergi. Jujur aja, kamu cuma punya kelamin. Kamu bukan laki-laki sejati. Ternyata. Ketulusan kalah sama kartu bank. Ini kartu eksklusif, butuh verifikasi aset. Dupeng, mana mungkin kamu punya kartu ini? Mr. Hill, dia cuma pekerja rendahan, pasti dikasih keluarga Lin. Seumur hidup dia gak mungkin bisa punya sendiri. Wan Er. Ini buat beli rumah baru, passwordnya ulang tahunmu. Mulai sekarang gajiku semua untukmu. Kakdu. Pamer dengan uang receh dari keluarga Lin. Jin Qiu, sekarang keluarlah dari rumahku. Kita gak ada urusan lagi. Dupeng, kalau hari ini rumah ini gak kamu kasih, kamu akan menyesal. Aku dan Qin Shao
Nanti akan melaporkanmu ke Nona Lin. Ini rumahku, baru saja kamu pindah keluar. Sekarang pindah masuk lagi. Hau, du pengganggu aku. Aku kan wanita kamu, kalau sampai media tahu. Gimana nanti? Sudah sayang, aku belikan kamu rumah, jangan nangis. Wanita itu sudah kuselidiki. Katanya keluarga inti Lin, dia bahkan tidak ada. Jadi dia cuma gadis sembarangan, tenang saja soal ini. Akan kuhitung dengan mereka berdua. Kalau begitu, Setelah penyesuaian beberapa hari, Ayah, kita berdua cocok. sudah susah payah, nah. Aku lihat anak ini baik. Lihat wajahmu yang bahagia. Cintamu cukup panas ya. Ayah, ngomong apa sih? Karena putriku sudah lulus ujianmu. Besok akan kumumarkan pertunangan kalian. Paman Lin, belum bisa bertunangan sekarang. Apa katamu? Paman Lin, Wan Er, aku tahu kalian tidak kekurangan apapun. Tapi aku juga tidak bisa diam saja. Aku harus membangun usahaku sendiri, agar Paman dan Wan Er tidak perlu khawatir lagi. Tapi dunia bisnis sekarang sulit ditaklukkan. Kamu tidak bisa membuat putriku terus menunggu. Paman Lin, Wan Er, pernah dengar Tan Lian Lan Yu? Tan Lian Lan Yu. Aku Dupeng, menantu yang sukses di usia tua. Karena setiap hari aku menghabiskan uang, jadi aku bingung. Uangku itu seperti bisa berkembang biak sendiri. Terus naik dan naik, setiap hari menyiksaku. Sok jagoan. Sakit, benar-benar sakit, aku sangat mengerti. Kalian mau seperti aku? Ayo, kamu yang bicara. Pikirkan baik-baik. Asal kamu mau, kamu adalah saudaraku, keluargaku. Ayo, katakan dengan lantang. Aku mau. Kamu latih, aku bayar. Mulai dengan jadi saudara. Uang datang dari latihan, lemak 100% dikembalikan. 1 kilo 10.000, kalau saudara, ayo latih aku. Wan Er, terima kasih sudah menyerahkan klub ini padaku. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku hanya ingin mendukung suamiku. Segera gunting pita. Semoga sukses untuk grand opening. Wasju, Oslin. Grand opening tidak beruntung. Manajer Liang, muka toko kok bicara tidak enak. Qin Hao juga buka klub di sebelah. Juga buka hari ini, mungkin karena kita pernah menghinanya, Manajer Liang. Beberapa hari tidak ketemu, jadi anjing ya. Iya, masa klub fitness terbaik. Bisa kerjasama dengan tukang antar ini. Bikin apa, Tan Lian Lan Yu? Wasju, toko Qin Hao desainnya sangat mewah. Harganya murah, kita agak bahaya. Jelas-jelas mau menghancurkan kita. Kamu benar, aku Qin Hao bilang mau menghancurkan kalian. Pasti aku tepati. Qin Hao, hari ini kamu promosi tidak apa. Tapi jangan cari masalah. Jangan salah paham. Pertama kamu, suruh Yang Yufu menghina aku. Lalu rebut rumah kesayanganku. Aku Qin Hao orang yang pendendam. Hari ini aku datang untuk memblokir pintumu. Aku buat kalian tidak bisa buka. Itu salah kalian sendiri. Aku peringatkan, jangan keterlaluan. Diam. Kemudian pura-pura jadi Nona Lin. Menghina aku belum balas dendam. Qin Hao,
jaga mulutmu. Hari ini kita sama-sama buka, kalau mau bersaing, aku siap. Sayap. Babi hutan pakai jas, isi kantongnya. Buat makan ayam liar saja susah. Uang sakuku saja bisa menghancurkanmu, aku kasih tahu. Keluarga Kin dalam hitungan menit bisa dapat jutaan. Ambil 3 juta seperti main-main. Dengan tubuhmu yang segini, apa yang bisa kamu andalkan buat melawan gue? Qin Hao, keterlaluan banget sih lo. Siapa yang menang? Belum tentu. Jangan seneng dulu. Anak muda Qin kalah telak dari pendatang baru di dunia bisnis. Awas mempermalukan keluarga Qin lo. Mulut tajam, nanti gue cabutin semua gigi lo. Lo pikir sampah ini bisa menang? Adek, gue lebih kenal dia daripada lo. Ayo, jangan tinggalin satu pelanggan pun buat mereka. Sayap. Ngapain? Yakpo masak. Kesana, ke seberang. Dilarang masuk sini, cepetan pergi. Kok bisa perlakukan pelanggan seperti ini? Ini kan jadi jual paksa, bos Du. Apa kita beneran bakal hancur hari ini? Ini bener-bener keterlaluan banget. Qin Hao, pelanggan punya hak pilih sendiri. Masa lo maksa mereka harus belanja di mana? Gue kasih tahu, gue bisa nelpon. Ratusan orang buat ngeblokir pintu lo. Sekarang, sama karyawan lo, jongkok di tanah, latihan gonggong kayak anjing. Atau lo gak bakal dapet siapa-siapa. Merangkak buat gue. Bawa karyawan lo, muter klub 10 kali sambil merangkak. Baru gue lepasin lo. Sama orang ini. Harus jadi anjing pertama yang merangkap paling depan. Qin Shao, dulu dia yang paling sering ngebully gue. Paling jahat ngebulinya. Oke sayang, tahu kok. Lo ngapain ngehalangin? Kalian berdua harus merangkak. Buru-buru apa? Qin Hao, hari ini gue kalah, terserah lo mau apa. Tapi kalau lo yang kalah, lo harus merangkak ulang buat gue. Modal apa lo melawan gue? Dengan skill lo yang cuma bisa ngantar makanan, bisa bisnis apa? Gue kasih tahu klub gue. Baik interior maupun fasilitas, semuanya top banget. Apalagi harga gue. 3 kali lebih murah dari lo, gimana gue bisa kalah? Dupeng, kita kan udah kenal lama. Hari ini asal lo jongkok, gue bisa minta Qin Shao. Terima lo jadi pelayan pribadi kami, penghasilannya dibanding sebelumnya. Bisa dibilang kayak langit dan bumi. Kak Du gak mungkin kalah. Jijik banget, barang bekas gue lo anggap harta. Lagi pura-pura alim di depan gue. Siapa yang kurang ajar? Wah apa ini? Tan Lian Lan Yu ternyata di sini. Sobat, gue dateng. Sobat serang dia, serang. Adik. Kakak, kakak, adik. Kita bersaudara sekarang. Gampang, kurangi 1 kilo bayar 10.000, jangan sungkan. Adikku baru lari dari sana, sudah kurus 1 kilo. Begini caranya. Ini 10.000 untukmu, ambil saja. Merawatmu 1000 hari, akhirnya bisa dipakai. Bilang ke ibuku, aku bukan pengecut, ini investasi. Masuklah saudara-saudara, passion jalan. Passion, aku datang saudara. Saudara berhasil kurus 1 kilo, selamat tuan rumah. Rekening Cai Futong 0098, masuk 500.000 yuan. Qin Hao, sejak awal kau meremehkan orang lebih miskin darimu, jadi apapun yang kau lakukan takkan pernah berhasil. Qin Hao. Mengandalkan kekerasan takkan bisa memenangkan hati pelanggan. Jadi Qin Hao, kalau kalah boleh pulang dari sini. Bagus. Iklan palsu masih bisa dibahasakan begitu mulia. Kurus 1 kilo dibayar 10.000, mana mungkin? Yang tadi semua aktor bayaranmu. Ada celah juga ya gendut, ku beritahu. Pengawas kamar dagang segera datang. Kali ini kau bukan hanya bangkrut, tapi juga masuk penjara. Inilah akibatnya melawan Tuan Muda Qin. Du Peng,
Sudah kuberi kesempatan jadi pelayan kami. Ini semua salahmu sendiri. Begitu pengawas kamar dagang temukan bukti iklan palsumu. Langsung ditangkap dan dilaporkan. Jangan kira jadi. Menantu keluarga Lin. Dapat beberapa hadiah receh. Langsung merasa jadi orang elit, ku beritahu. Di hadapanku, putra sulung keluarga terpandang sejati. Kau kumatai. Kau tahu pengawas kamar dagang adil dan tegas? Bagus, tapi tahukah siapa pendiri kamar dagang? Siapa pendiri Dewan Pengawas Kamar Dagang? Aku hanya perlu panggil pengawas kamar dagang sekarang. Tangkap kalian atas tuduhan iklan palsu, kakap. Kamar dagang adalah milik keluarga Lin. Dewan pengawas juga pengawas kami keluarga Lin. Calon suamiku sebagai anggota keluarga Lin, semua proyek sudah diawasi Dewan Pengawas. Maksudmu, masih mau berpura-pura jadi Nona Lin Wanner? Tuan budakin sendiri, di sini kau masih praktik. Kamu tidak peduli dengan nyawamu sendiri? Bodoh besar. Aku malas membuktikan hal yang sama 2 kali. Lihat, satu-satunya kali Nona Lin Wanner muncul adalah di pesta ulang tahun Tuan Lindong. Ini juga satu-satunya fotonya. Tahu siapa yang memotretnya? Tentu saja aku, Qin Hao. Foto ini bernilai puluhan juta. Berapa banyak media yang ingin membelinya dariku? Kebanyakan orang hanya mendengar ceritanya. Tapi aku, Qin Hao, pernah melihat wajah aslinya. Aku ingat, setelah acara itu aku memang menunjukkan wajahku. Berlagak lagi. Orang gemuk 300 pon di foto ini. Ariel Nona Lin Wanner. Kamu hanya pelayan keluarga Lin. Maaf sebelumnya menyebutmu ayam liar, sekarang terbukti. Kamu adalah ayam peliharaan. Dupeng. Promosi palsu, mencuri pelayan, 2 bukti kejahatan ini. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ayo. Bawa orang ini ke pengawas kamar dagang. Dan ayam peliharaan ini, bawa ke jalan untuk direct. Aku ingin semua orang melihat, biar keluarga Lin melihat. Bagaimana aku membersihkan 2 bencana ini untuk keluarga Lin. Qin Hao, kuharap kau menerima kekalahan dan cepat pulang. Bahkan jika pengawas datang, yang ditangkap hanya kamu. Hanya orang bodoh yang akan membayar pelanggan untuk berbelanja. Kau pikir aku percaya padamu? Sayang, jangan buang waktu dengan mereka. Mereka hanya semut di masyarakat. Kita tidak perlu selalu dengan mereka. Benar, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tangkap. Qin Hao, memonopoli pasar, menekan pesaing dengan jahat. Bahkan tidak berani bersaing secara adil. Ini cara keluarga Qin bekerja. Hanya menggunakan trik kotor. Dan kamu, Jin Qiu, membantu kejahatan. Aku salah menilaimu. Sejak kecil ayahku bilang, jika tidak suka seseorang, hadapi saja. Tidak masalah karena ayahku bermarga Qin. Lihat dirimu yang tidak berguna, rasa keadilan orang miskin yang menyedihkan. Kamu. Sangat lucu. Apa yang kau tunggu? Ayo serang. Dupeng, orang dari pengawas sudah sampai. Sekarang bahkan jika kau berlutut memohon, tidak ada gunanya. Pengawas Chen. Tuan Chen, ada apa ini? Pengawas Chen sepertinya tidak mengenalmu, ya? Wakil Ketua Du. Selamat atas pembukaan bisnis kalian berdua. Tuan Chen, kenapa pengawas Chen baju di sopan kepada mereka? Bukankah dia datang untuk menyelidiki mereka? Kenapa dia memanggil orang ini dengan hormat, Wakil Ketua? Mungkinkah orang ini benar-benar? Dia bukan apa-apa, jangan panik. Aku mengerti, Dupeng sebagai pendatang baru di dunia bisnis. Pengawas Chen hanya bersikap sopan dulu padanya. Orang-orang ini selalu bersikap sopan dulu sebelum bertindak. Tunggu saja, Dupeng pasti hancur. Tidak perlu bersikap sopan, tangkap saja mereka langsung. Kenapa? Mereka pedagang curang, khusus menipu uang rakyat kecil. Bahkan lebih buruk dari binatang. Mana buktinya pengawas Chen?
Pelanggan datang untuk diet, dapat 10 juta rupiah per kilo turun. Bahkan biaya masuk tidak perlu, bukankah ini penipuan? Dan wanita ini bahkan berpura-pura jadi Lin Wan Er untuk menipu uang. Menangkap dua orang ini sama sekali tidak salah. Baik, tangkap mereka. Tidak, Selesai. tunggu pengawas Chen. Apa maksudmu? Salah orang kan? Ada apa ini? Apa maksudmu? Andai saja aku tidak punya tanggung jawab sebagai pengawas, tidak bisa bertindak. Sudah kebuat kamu babak belur. Bawa mereka pergi. Tunggu. Aku tahu, Kak Chen kamu salah paham. Orang gemuk ini yang melakukan promosi palsu. Benar, proyek Tan Lian Lanyu, semua orang di kota tahu. Semua orang bisa dapat uang dari dia. Mana mungkin dukung Singapura? Tidak ada yang lebih tahu dariku, dukung ini. Cuma orang miskin. Tidak Singapura, kamu yang paling tahu. Benar, Dupung dulu cuma pengantar makanan. Sekarang Punjabi menantu keluarga Lin, pasti. Tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Mereka pasti melakukan promosi palsu. Bagus, sangat bagus. Apalagi bukti yang kalian punya? Lihat kan, si gemuk dan kamu ini. Inilah akibat melawan keluarga Huadu, kalian berdua. Kalau ketemu aku Qin Hao di Huadu lagi, tundukkan kepala kalian. Oh ya, kalian juga akan dibawa. Kita tidak akan bertemu lagi. Qin Hao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Bawa orang-orangmu kembali ke tokomu. Sudah diambang kematian masih keras kepala di sini. Pengawas Chen, kamu lihat kan? Seorang pedagang licik bermuka tembem, seorang yang suka menggoda. Mereka berdua melakukan promosi palsu, bahkan sangat arogan. Orang seperti ini harus segera ditangkap. Baik. Tangkap dan serahkan ke Departemen Hukuman. Pengawas Chen, kamu salah tangkap. Kamu harus menangkap si gendut ini. Proyek amal Tuan Du benar-benar valid. Tidak ada promosi palsu, malah kamu yang bersaing secara tidak sehat. Mengacaukan pasar, kami datang untuk menangkapmu. Tidak mungkin, tidak ada yang mau bisnis rugi. Tidak mungkin, pengawas Chen. Kamu pasti ditipu oleh Jufang. Kamu ditipu olehnya. Aku punya jasa untuk keluarga Lin dan Tuan Lin. Kamu punya jasa untuk Tuan Lin. Bahkan jasa besar untukku. Aku menemukan skandal keluarga Lin, brengsek. Menantu keluarga Lin mencuri harta bersama pelayan, berkomplot menguras uang. Bukankah ini skandal? Tapi tenang saja. Aku belum membocorkannya, jasa ini kuberikan padamu. Hadiah dari Tuan Lin, aku tidak mau. Bawa mereka berdua pergi. Apakah pengawas akan menggunakan hukuman pribadi? Tapi juga tidak akan membiarkan orang jahat sepertimu. Bawa dia pergi untuk diadili. Bukan, pengawas Chen, aku. Kamu tidak bisa mengadiliku. Kamu salah, aku dari keluarga Qin. Kamu tidak bisa mengadiliku. Dan kamu menghina Nona Lin. Kamu mau menyerah atau aku yang bertindak? Nona Lin, pasti ada salah paham. Kamu salah paham. Aku punya bukti. Pria gendut 150 kg di foto ini. Dia yang sebenarnya Nona Lin, dia sama sekali bukan. Foto ini hanya membuktikan. Kamu Qin Hao dari awal sampai akhir. Bahkan tidak punya hak untuk bertemu Nona Lin Wan Er. Bahkan jika aslinya muncul di hadapanmu. Kamu tidak punya keberuntungan untuk mengenalinya. Kak Chen, maksudmu apa? Maksudnya masih tidak jelas? Bawa pergi, aku dan Wan Er tidak punya waktu untuk dua orang bodoh ini. Bawa pergi. Dupeng, berani jangan lari. Aku tidak salah, bawa pergi. Menantu baru akan segera datang. Menantuku ini, katanya dia rajin berlatih Blue Moon. Kali ini dapat lebih banyak dariku. Dia si anak kecil itu. Camel. Dupeng. Ya, aku. Ini kan pernikahanku dengan Wan Er sebentar lagi. Bagaimana? Kejutan ini, apakah Wan Er akan suka? Melihat kamu begitu serius, aku lega. Kebetulan, kita bertiga bahas detail pernikahannya. Kita bertiga.
Lin Shi, adik sepupu Wan Er. Sengaja datang untuk jadi bridesmaid kalian. Kakak ipar. Ayo, cepat duduk, duduk, duduk. Wan Er hari ini pergi lihat on pengantin. Kalian akhirnya sampai juga di titik ini. Kamu juga sudah sukses. Kamu sekarang lebih kaya dariku. Paman, tenang saja, aku pasti akan baik-baik kepada Wan Er. Tapi, aku masih ingin berdandan seperti dulu. Saat pernikahan, kita kasih kejutan ke Wan Er. Berdandan seperti dulu. Cincin ini, aku serahkan dulu padamu. Cepat, itu mereka berdua. Cepat foto, cepat foto. Oh ya adik, jangan bilang Wan Er aku sudah kurus. Aku ingin kasih kejutan saat pernikahan. Selesai, kirim foto ke kepala keluarga. Selesai. Kenapa aku punya anak seperti kamu? Putra sulung keluarga Qin, kalah oleh pemula bisnis. Bahkan di bawah pengawas, terungkap pakai cara curang. Kamu benar-benar membuatku, Qin De, kehilangan muka. Ayah, aku juga tidak menyangka, dia Lin Wan Er. Kabar angin di luar itu palsu. Ini semua salah Lin Wan Er dan Lin Dong. Kalau bukan karena mereka berdua membantunya, Dupeng mana mungkin menang melawanku. Iya, Paman Qin. Dupeng dulu cuma tukang antar makanan. Dia sama sekali tidak punya kemampuan. Oh ya? Kamu lihat ini apa? Ini, bagus, aku tidak salah lihat. Ini baru Lin Wan Er yang asli. Dupeng ternyata mencuri orang. Bagus, pengawas Chen. Waktu itu pasti terima uang dari Dupeng. Kalau tidak, mana mungkin terus membelanya. Lin Wan Er, Dupeng. Membuat keluarga Qin kehilangan muka, aku akan di pernikahannya. Ambil kembali semuanya, keluarga Qin. Sudah waktunya naik ke atas untuk duduk-duduk. NAK, kali ini kamu bebas berbuat samamu, ayah. Baik. Hari ini pengantar makanan tidak boleh lewat pintu depan. Sakit ya jatuhnya? Mau masuk? Kalau begitu cari cepat di mana ada lubang anjing. Buruan masuk. Jangan sampai terlambat ke pernikahan. Kalian mau apa? Pelajaran sebelumnya belum cukup? APA, siapa yang berisik di sini? Tidak bisa menemukan lubang anjing yang lebih besar untuk masuk? Sini, aku punya. Kalian minggir, hari ini adalah hari pernikahanku. Kalau mau balas dendam, lain kali aku temani sampai habis. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa membuat yang Master Qin dendam? Aku tidak tahu apa tujuan kalian. Tapi hari ini aku adalah tuan rumah di sini, aku tidak menyambut kalian. Dupeng, hari ini bukan soal kamu mau menyambut atau tidak. Tapi apakah pernikahan ini bisa berlangsung atau tidak? Mereka di bawah kaki yang Master Qin, baru kami bayarkan kamu masak. Cepat, cuaca buruk ini membuatku harus membuka kaki. Sudah berapa lama aku menunggumu? Kamu sanggup menanggungnya? 3 hal besar dalam hidup, hari pernikahan jangan main-main. Yang Master Qin ini keterlaluan. Berani menyinggung menantu keluarga Lin, keluarga Qin memang sombong. Ini kan persaingan bisnis. Tidak ada aturan mengacau di hari pernikahan. Menantu keluarga Lin ya, sombong sekali. Tapi Dupeng, jangan lupa, kamu hanya seorang yang hidup dari belas kasihan. Aku bukan. Tanpa keluarga Lin, kamu siapa? Tanpa keluarga Lin, kamu punya uang? Tanpa keluarga Lin, seumur hidupmu pantas bicara denganku? Bro, berani berbuat tapi tidak berani mengakui?
Memang benar, pengantin pria. Karena kamu masuk keluarga Lin sebagai menantu, maka mengaku saja dengan jantan, pengantin baru, ini tidak benar. Sudah dapat keuntungan dari keluarga Lin, tapi tidak mau mengaku hidup dari belas kasihan. Pengantin pria, jangan lupa budi. Katakan sekali lagi. Aku Dupeng sampai hari ini tidak pernah bergantung pada keluarga Lin. Balai jamuan ini milik keluarga Lin, dekorasi pernikahan ini dibayar keluarga Lin. Kalau kamu, pengantin pria, tidak lihat kamu mengundang selebriti untuk membantu? Tidak lihat kamu bagi-bagi angpau ke tamu yang hadir? Kamu berani datang menikah dengan muka tebal? Yang Master Chin, kamu ini menyusahkan dia. Angpau Dupeng juga harus punya, pengantin pria. Tidak bisa memberi, karena dia dapatkannya dengan tipu daya. Yang sudah masuk mulut, bagaimana bisa disuruh keluar lagi? Jin Qiu, aku Dupeng orang seperti apa? Kamu gak tahu? Aku tahu kok. Kamu itu cuma pengecut. Kamu, Malu banget. Malu loh semuanya. Bikin malu keluarga Lin. Hadirin, tahun lalu waktu keluarga Qin punya hajatan. Semua tamu datang dengan senang hati. Pulangnya juga gembira. Kirain pernikahan keluarga terkaya di kota bunga ini. Paling nggak bakal malu-maluin. Tapi nyatanya, sang pengantin pria cuma parasit. Iya, hajatan keluarga Qin tahun lalu memang meriah. Mariah Butte Hammer kayak kuatin keluarga. Tapi pengantin prianya nggak ngerti diri. Dia cuma menantu masuk, bisa kasih apa? Ngapain dia kasih-kasih? Kan tetap omongan kakek Lin yang berlaku. Bener banget. uangku, gak ada yang boleh ikut campur. Yang datang sebagai tamu hari ini, silakan isi sesukanya. Yang mau buat onar, jangan harap. Intinya, kamu cuma parasit di kalangan orang kaya kami. Bawa beberapa cek kosong, sok gaya apa sih? Lepasin tanganmu. Resepsiku mau mulai, minggir sana. Urusan kita nanti diselesaikan pelan-pelan. Kalau mau lewat, kasih hadiah buat teman-temanku dong. Nanti dibolehin masuk. Hari ini, lewat bawah kakiku. Baru aku kasih jalan. Qin Hao, kamu cari aku hari ini. Cuma mau balas dendam, cari muka yang hilang. Tapi ku beritahu, muka itu kamu sendiri yang cari dan bikin malu. Jangan salahin orang lain. Mengandalkan status sebagai menantu keluarga Lin. Dapat sedikit keuntungan, berani sok jago. Coba lihat diri sendiri dong. Jin Qiu, dari kuliah sampai lulus sampai sekarang. Aku Dupeng nanya ke hati nurani. Gak pernah berhasil jelek sama kamu. Aku rela lapar. Asal kamu dapat yang terbaik. Sekarang hubungan kita udah selesai. Asal kamu gak keterlaluan. Aku anggap kamu sadar, gak bakal dituntut. Kalau enggak, Kalau nggak gimana? Tuan Qin, lihat dia ngancam aku. Ayo, tekan si parasit pengecut hidup dari wanita ini. Ten dia. Biar semua tamu lewatin dia, biar dia tahu. Masuk kalangan orang kaya nggak semudah itu. Kok Mas belum masuk juga? Udah nggak sabar nih? Ini pasti Nona Lin, sesuai dengan kabar burungnya. Sepertinya si gila 300 kilo, kelihatannya cocok. Kalian ini siapa? Berani sekali. Tidak tahu ini adalah menantu keluarga Lin kami? Tahu. Tentu saja tahu. Nona Lin, kamu dikhianati. Apa katamu ini? Bukankah ini skandal terbesar sepanjang sejarah? Putri orang terkaya di Huadu dikhianati. Kalau tersebar, bukan hanya Lin Wan Er, bahkan Tuan Lindong. Mungkin tidak akan berani lagi mangkul di Huadu. Dupeng ini mungkin tidak akan bertahan hidup sampai besok. Ada foto sebagai bukti. Qin Hao mengira aku adalah kakak Wan Er. Dupeng mengandalkan kehormatan sebagai menantu keluarga Lin. Berselingkuh. Mencuri pelayanmu. Adik Wan Er, inilah orangnya. Aku melihat sendiri dia berpelukan dengan Dupeng. Keduanya ini saat kamu tidak ada. Tidak tahu sudah melakukan hal-hal kotor apa saja. serahkan saja pada bodyguard, ayah masih menunggu. Kakak, jangan buru-buru. Dua kalimat yang mereka ucapkan tadi. Aku tidak bisa pura-pura tidak dengar. Jupeng, sekarang mau lari? Sudah terlambat. Lari? Kenapa aku harus lari?
Justru kalian harus bersyukur waktu baik hampir tiba. Aku tidak ada waktu untuk berdebat dengan kalian berdua. Masih menganggap diri sebagai menantu keluarga Lin? Kamu mengkhianati Putri Lindong. Kamu sudah mati. Nona Lin, tenang saja. Hari ini aku pasti membalas dendam untukmu. Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Aku akan langsung menghabisi Du Peng. Agar tangan Anda tidak kotor. Soal pelayan di sampingmu, dia suka menjual diri kan? Aku punya tempat untuk membuatnya menjual diri sepuasnya. Tuan Muda Qin, idemu bagus sekali. Baik. Kalau begitu aku akan menanganinya untukmu sekarang. Satu dihabisi. Ini. Nona Lin, kamu tidak boleh tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Aku sangat jelas membedakannya. Bawa pergi. Lin Qianjin, jangan balas budi dengan kejahatan. Kami baik hati membantumu menangani skandal keluarga. Jangan berani-berani melawan kami. Buka matamu yang buta ini. Du Peng itu menantu keluarga siapa? Kamu ini siapa? Berani-beraninya mengomentari menantu keluarga Lin. Bahkan jika dia menantu keluargamu. Tidak boleh tidak bisa membedakan benar dan salah. Putri tertua keluarga Lin tidak bisa bedakan hitam putih. Apa kamu ingin menggunakan urusan keluarga Lin untuk menekan kami? Sekarang pakaian kebenaran tidak boleh kapkan? Siapa bilang tidak? Pangkat lebih tinggi bisa menghancurkan orang. Iya betul, Tuan Qin bermaksud baik membelamu. Agak keterlaluan kan, Lin Qianjin? Yang punya kekuatan bisa berbuat semaunya. Bahkan keluarga sekelas Qin. Tidak dianggap oleh mereka. Apalagi keluarga kecil seperti kami, lebih baik pulang saja. Kurasa yang membalik fakta itu kamu. Lihat, dia mulai beraksi. Diam. Selama aku di sini, tidak ada yang boleh mengganggu menantu keluarga Lin, mengganggu Du Peng. Nona Lin, meski Tuan Qin tadi kurang ajar, tapi memukul orang itu salahmu. Apa kamu benar-benar ingin membungkam mulut semua orang? Menggunakan kekuasaan untuk menindas, Du Peng itu urusan keluargamu. Kami tidak bisa ikut campur, tapi di hari bahagia ini, Tuan Qin datang untuk memberi selamat. Nona Lin, cepat minta maaf pada Tuan Qin. Biarlah ini selesai. Diam. Aku minta maaf, keluarga Qin berani terima? Tidak tahu seluruh cerita, jangan sembarang komentar. Kalian tidak mengerti? Sudah, jangan lanjut, kita tidak bisa melawan. Kayak itu hebat ya? Tidak masuk akal. Nona Lin, waktu Dewan Pengawas keluargamu menggangguku dulu, tidak bilang begitu kan? Bukankah keluarga Lin panutan bisnis? Tidak ada kepentingan pribadi? Tidak akan menindas dengan kekuasaan? Hari ini, kalau tidak menghabisi dia di depan umum, tidak akan memuaskan orang banyak. Kamu. Ya, benar. Meski putri orang terkaya, tidak boleh menindas orang kan? Jangan hanya dengar kata-kata Qin Hao. Pernikahan akan segera dimulai, ikut aku masuk dan semua akan jelas. Yang memfitnah dan menyebar rumor, harus bertanggung jawab. Jangan pura-pura tidak bersalah. Aku peringatkan kamu. Aku tidak asal bicara. Baik saksi maupun bukti, semuanya ada. Ini foto aku dan kakak ipar. Semua orang bisa membuktikan pada hari pembukaan, kamu dan orang itu. Hari ini, aku akan mewakili Nona Lin. Ya, keluarga Lin adalah perwakilan bisnis Huadu. Skandal seperti ini adalah tamparan bagi Huadu. Ini menyangkut semua pengusaha Huadu, keluarga Lin tidak bisa diam. Keluarga Qin yang akan bertindak, habisi dia, siapa yang berani? Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku. Jangan bicara lagi, kita tidak bisa melawan. Lin Shi. Nona Warner. Adikmu juga datang. Sampai sekarang, kamu masih melindungi Du Peng ini. Kurasa keluarga Lin juga tidak sehebat itu. Kamu diam. Qin Shao, kamu memukulku? Kamu tahu siapa Lin 11? Dia yang bertanggung jawab menjaga keluarga Lin dan dunia bisnis Huadu. Ketua Lin 11. Dua saudari keluarga Lin. Satu adalah pewaris keluarga. Satunya lagi, Lin 11 dengan 30.000 pengawal.
Siapa yang berani macam-macam? Keluarga Lin memang tidak pernah menyombongkan diri, tapi bukan berarti siapa saja bisa menjelekkan. Bisa seenaknya memfitnah. Qin Hao, dari kamu membuat keributan sampai sekarang. Aku selalu berbicara baik-baik dan menahan diri. Kalau bukan karena aku hari ini mau menikah. Mengen Kamku. Dupeng, kamu ingat baik-baik. Meski hari ini kamu memakai baju mahal, kamu tetap tidak bisa menghilangkan sifat rendahanmu. Aku dan Nona Wan Er adalah pewaris dua keluarga. Ini percakapan antara kami. Apa hakmu ikut campur? Qin Hao, apa yang kamu lakukan? Bisa mewakili keluarga Qin? Kurasa keluarga Qin ingin lenyap dari Huadu. Nona Lin, menggunakan organisasi adikmu untuk menekanku. Membungkam mulutku, Qin Hao. Menurutmu ini pantas? Mulutmu tidak berhenti menyebut kakakku sampah. Tapi sampai sekarang kamu tidak paham situasinya. Kurasa kamulah sampah terbesar. Lin Wan Er, jangan terlalu sombong, bagaimanapun. Aku tetap adalah putra tertua keluarga terkemuka Huadu. Hari ini aku menangkap si brengsek untuk menjaga reputasi keluargamu. Tidak berterima kasih saja sudah keterlaluan, malah menyerangku. Kamu tidak layak mendapatkan penghargaan dari keluarga Lin. Aku sudah tidak sabar lagi. Minggir. Dupeng, sampai sekarang, kamu masih bermimpi indah? Kamu gila ingin menikah masuk keluarga kaya? Lin Wan Er, sebagai putri keluarga terkaya, pernikahanmu mewakili wajah dunia bisnis Huadu. Hari ini kamu mau menikahi babi selingkuh ini. Aku Qin Hao yang pertama tidak setuju. Bukan giliranmu untuk setuju. Baiklah. Kamu bisa tanya semua orang setuju atau tidak. Apakah kamu Lin Wan Er ingin membuat dunia bisnis Huadu jadi bahan tertawaan seluruh provinsi? Kalau ini tersebar, akan ditertawakan seluruh Hansia. Kami pedagang Huadu tidak punya harga diri. Putri Lin tidak boleh menikah. Pria sampah kelas bawah. Putri Lin tidak boleh menikah. Pria selingkuh tidak boleh menikah. Lihat, aku Qin Hao. Adalah pahlawan di balik layar yang berjuang mati-matian untuk bisnis Huadu. Cukup Qin Hao. Kamu datang mengacau pernikahanku hari ini. Jelas sudah mempersiapkan rencana. Apa tujuanmu sebenarnya? Aku akan membuatmu mati. Karena kamu telah menghina aku. Qin Hao, ini peringatan terakhirku. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Minggir atau diadili oleh ratusan keluarga. Kamu mau mengadiliku dengan ratusan keluarga? Atas dasar apa? Atas dasar kamu telah menghina menantu keluarga Lin, Dupeng. Lagi-lagi karena Dupeng. Dupeng, kamu beruntung sekali. Bisa membuat Nona Lin tidak takut suara ratusan orang untuk membelamu. Tapi aku beritahu, meski diadili ratusan keluarga, aku Qin Hao tidak takut. Kamu minggir atau tidak? Baik. Aku minggir, biar kamu masuk untuk mati. Bicara dengan hormat. Lin Wan Er, jangan terlalu sombong. Jangan lupa, aku juga putra tertua keluarga terpandang Huadu. Aku juga berhak mengajukan pengadilan untuknya. Aku akan tunjukkan pada ayahmu dan seluruh warga kota betapa laparnya kamu Lin Wan Er. Sampai orang seperti ini pun kamu mau? Mengubah upacara pernikahanku jadi rapat kritik. Kesabaranku ada batasnya. Kamu sudah selesai atau belum? Belum selesai. Selama Dupeng tidak hancur reputasinya, aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Kurang ajar. Kalau hari ini kamu berhasil, aku tidak akan pakai margarin lagi. Kang Wow, tangkap mereka dan serahkan pada kepala keluarga. Itu direktur. Di direktur. Kapan Lin Wan Er mengambil alih Lin 11 Club? Tunggu sebentar. Nona Lin. Kalau ada keberatan, mari kita selesaikan dengan adil. Kamu tidak mau menyebutkan kekuasaan untuk balas dendam. Lin Wan Er, untuk membungkam kami. Kamu malah menyerahkan kami ke klub. Tahukah kamu, dia Dupeng dulu memanfaatkan kemudahan mengantar makanan untuk berselingkuh dengan wanita lain. Jin Qiu, jangan asal bicara. Berbicara harus bertanggung jawab. Aku bicara fakta, mana ada orang mengantar makanan semalaman. Dulu kamu sering tidak pulang semalaman. Masih bilang tidak berselingkuh? Itu karena aku bekerja keras mengantar pesanan. Makanan, minuman, kebutuhanmu, termasuk uang sekolah dan hidupmu. Dan rumah, semuanya dari uangku. Jangan merasa hebat, itu kewajibanmu. Lin Wan Er, pria seperti ini tidak layak untukmu. Kamu melawan semua pengusaha di kota. Bawala orang tak tahu malu ini.
Lin Wan Er, mau bawa aku kemana? Ayo, kita bicara baik-baik. Sekarang baru minta maaf? Sudah terlambat. Ayahmu tidak mengurusmu, aku yang akan melakukannya. Kak, Paman Lin menemani kakak ke salon. Sebentar lagi sampai. Ayah, tolong aku. Lin Wan Er mau menyerahkan aku ke Lin 11 Club. Dia mau balas dendam, tolong aku. Kami datang untuk memberi selamat. Apa maksud kalian? Kepala keluarga Qin, anakmu memfitnah menantu keluarga Lin. Dan melukainya, bukankah dia pantas dihukum? Tidak masuk akal. Lepaskan. Enak kecinta. Aku yang akan menghukumnya. Tidak perlu kalian ikut campur. Kepala keluarga Qin benar, tapi Nona Lin. Inikah cara keluarga Lin menyambut tamu? Anak muda bertindak kejam, ingin menghukum sendiri. Kau pikir keluarga Lin bisa berbuat semaunya? Kepala keluarga Zhao dan Chu, apa maksud kalian? Apakah kalian bersama keluarga Qin ingin memfitnah keluarga Lin? Bicara sesuai fakta. Ayah, Dupeng berselingkuh dengan pelayan keluarga Lin. Aku berusaha menghilangkan skandal keluarga Lin. Lin Wan Er tidak hanya tidak berterima kasih, malah melindungi Dupeng. Sebaliknya, semua orang yang saya hadir dapat bersaksi. Anda harus mendapatkan keadilan untuk saya. Keluarga Lin lebih baik dari kita. Tapi saling menghormati. Hari ini kau sangat mempermalukan anakku. Aku harus memberikan penjelasan. Ingin menjelaskan bisa. Bawa anakmu ke Dupeng dan dia minta maaf karena menghina gadis. Lin Wan Er ini ternyata berbicara untuk Xiao San. Biarkan Tuan Qin meminta maaf kepadanya. Ini bukan wajah yang kurang memukul Qin? Apa itu wajah yang kurang memukul? Ini hanya wajah keluarga Qin. Biarkan orang tua membawa putranya untuk meminta maaf kepada Burung Pagar. Pemilik Qin meminta maaf, termasuk kalimat ini. Kau benar-benar tidak tahu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda berada di masyarakat tinggi? Lakukan dengan saya. Aku akan membuatmu menyesal. Lin Wan Er, dikatakan bahwa Anda adalah seorang wanita gila 300 pound. Anda, Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar rumor. Kau bukan hanya orang gila. kamu bilang apa? Nona tidak baik. Apa yang terjadi? Tuan Lin dan Nona Dudai Peng. Apa? Ini bodoh. Kau bilang kau babi bodoh yang jemek dan bodoh. Jangan bilang ini gemuk. Ulasan pemilik Qin benar-benar sebuah gambar. Saya pikir keluarga Lin membela menantunya yang tergelincir. Kakap memelukan Sakurang. Lin Wan Er ini melindungi Dupeng. Alasannya adalah karena aku takut aku tidak akan menikah. Ini terlalu keras, tapi sepertinya itu benar. Jika bukan karena nama keluarga Lin. Hanya Dupeng satu. Tidak heran Dupeng telah dilindungi di tempat kejadian. Memalukan orang lain dan mengolok-olok fisiologi orang lain. Saya pikir kalian hanyalah sampah dari Huadu. Aku tidak punya niat untuk menikah jika aku tidak memberantasmu hari ini. Bahkan jika Lindong ada di sini. Saya tidak berani mengatakan bahwa Anda akan mati jika Anda pikir Anda adalah orang terkaya baru di Huadu. Dupeng tidak membuat orang mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Anda membiarkan saya berbicara dengan prestise keluarga Lin. Bisakah Anda menghentikan semua orang di tempat ini? Orang yang paling tidak berhak bicara di sini adalah kamu. Coba saja kamu tunjuk wanita saya sekali lagi. Dupeng, kamu bisa tanya saja. Kalau ada lelang perjodohan keluarga Lin, adakah yang mau menikahi babi ini? Babi gemuk bermuka lebar ini? Diam kamu. Ayo, semuanya. Kalau keluarga Lin melelang perjodohan, harga awalnya 100.000. Ada yang mau menawar? Yang hadir di sini. Siapa yang tidak punya harta ratusan miliar? Menikahi barang rongsokan pulang adalah hal yang paling lucu. 100.000, ini benar-benar barang rongsokan.
Anak saya tampan dan berbakat, mana mungkin menikahi babi gemuk seperti ini. Kinde, sebagai kepala keluarga, demi melindungi anakmu, kamu pamer senioritas di sini. Inikah watak keluarga Qin? Keluarga kami tidak perlu kamu nilai, pada dasarnya. Kamu hanya junior saja. Kalau Lindong ada di sini. Aku mungkin berija sedikit muka, tapi sombong di hadapanku. Kalian tidak pantas. Jamlah babi, tunggu ayahmu datang baru bicara. Kepala keluarga Qin, mengandalkan senioritasmu. Menghina penampilan orang, itu tidak pantas dengan jabatanmu. Minta maaf. Apakah keluarga Lin ini berbisnis ternak babi? 1-2 ini tidak hanya mirip babi. Otaknya juga persis seperti babi. Kalian siapa? Pantaskah minta maaf dariku? Ayah, latar belakang Dupeng ini sangat jelas. Seluruh kota tahu, dia Dupeng adalah sampah masyarakat kelas bawah. Aku bekerja keras dengan tanganku sendiri, menghidupi keluarga. Tidak lebih rendah dari siapapun, aku tidak berhutang pada siapapun. Uang recehmu itu, aku bisa dapatkan dengan mata tertutup. Dupeng, aku beritahu hari ini kalau kamu tidak bersujud dan minta maaf di depan semua orang di sini. Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kurasa tujuan kalian tidak sesederhana ini. Aku akan membunuhmu. Siapa yang melindungimu, akan kubunuh juga. Termasuk Lin Waner tidak terkecuali. Siapa yang ingin membunuh suamiku? Lin Waner, tidak mungkin. Ini tidak mungkin Lin Waner. Meski kabarnya 300 kilo, tapi selama ini pasti ada yang pernah lihat wajah aslinya. Kabarnya seharusnya tidak salah. Ayah, inilah wanita jalang itu. Bagus, kamu benar-benar berani datang. Diam kamu. Apapun latar belakangmu, bahkan jika Waner benar-benar berdiri di depanmu, kamu juga tidak mengenalinya. Tidak mungkin. Kenapa dia berbeda dengan kabar yang beredar? Tidak mungkin, dia pasti bukan Lin Waner. Dia pasti berpura-pura, cantik seperti ITU, mana mungkin saka. Dengan babi gemuk yang tidak berguna, dia pasti berpura-pura. Jalah Lin Waner, karena tidak ada yang mau. Baru bisa suka sama Dupeng. Matamu hanya melihat uang, mana bisa melihat kebaikan orang lain. Mau ini mau itu, mulut besar tapi tidak mampu, pantas kamu menuduh orang lain. Aku menggali emas berebut rumah, habis makan meja di balik, pantas kamu meragukan aku. Meragukan suamiku. Aku tidak. Semua Dupeng yang kasih dengan sukarela, sujud padaku. Puas? Muka kamu sendiri yang cari untuk dipermalukan. Putri keluarga Lin, besar sekali kewibawaanmu. Di hadapanku, berani menegur keluargaku dari keluarga Qin. Tidak ada sopan santun, jika aku tidak ada hari ini. Tidak tahu akan dibully seperti apa. Jangan asal tuduh. Xiao 11, panggil kepala keluarga. Kedudukanku tidak cukup, aku tidak bisa menekannya. Tapi dia, Baru setelah Waner datang, aku yakin beberapa orang ini tidak hanya menargetkan aku dan kakakmu, dengan kakakmu. Jangan khawatir. baik. Kepala keluarga Qin, jangan banyak basa-basi. Hari ini kamu bawa kepala keluarga Chu dan Shao. Sudah siap? Pasti ingin duduk di posisi itu kan? Apa? Mereka tidak datang untuk balas dendam. Ingin menjatuhkan keluarga Lin, menjadi keluarga nomor 1 di Huadu. Tapi tidak punya kemampuan, jadi diam-diam bersekongkol. Dengan kepala keluarga Zhao dan Chu, ingin memanfaatkan pertemuan keluarga hari ini. Untuk naik, aku tidak salahkan. Iya, terus? Menantang keluarga Lin, ini bunuh diri, keluarga Lin nomor 1. Keluarga Qin, Shao, Chu di belakang, sebelumnya bertiga berjuang sendiri. Sekarang bersatu. Mungkin gabungan ini benar-benar ada kesempatan. Kepala keluarga Qin. Perang bisnis urusan kepala keluarga, tidak ada hubungannya dengan anak-anak.
Mana bisa memanfaatkan acara bahagia anak-anak untuk naik. Ini tidak pantas. Iya, generasi muda setiap keluarga tidak bersalah. Mau perang, seharusnya dengan Tuan Lin di meja rapat. Lau Kim, pulang saja. Ini memang tidak etis yang kamu lakukan. Pergi. Berani sekali, keluarga kelas 3 berani bicara senaknya di sini. Berhenti, ini tamu saya. Hei, dia tamu kamu? Betul. Sampa. Berani memanfaatkan nama keluarga Lin untuk membanggakan diri. Terima kasih atas bantuannya. Kalau ada yang bisa saya bantu di masa depan, silakan cari saya kapan saja. Nak, kamu baik, tapi paman harus menegurmu. Jangan memanfaatkan pengaruh keluarga Lin untuk meningkatkan gengsimu. Ambil kembali kartu namamu, meskipun saya keluarga kelas 3. Tapi saya tidak akan meminta bantuan dari keluarga Lin melalui kamu. Terimalah. Kamu ini bagaimana sih? Tuan Dong. Sudah semua hadir? Baik, sekarang rapat dimulai. Masalah kenaikan saham belakangan ini harus segera ditindaklanjuti, oke? Masalah properti di sana, proyeknya sudah ditindaklanjuti, kan? Kontrak dari kedua belah pihak baik-baik saja, kan? Kamu yang selalu bertanggung jawab, harus segera dilanjutkan. Kalau ada proyek bagus, harus beritahu saya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk meraih keuntungan di masa depan. Konsorsium Peng Fei terlalu banyak mengakuisisi keluarga terakhir kali. Sampai akhir pun tidak bertemu dengan Tuan. Ternyata Dupeng adalah sang tuan. Tuan, tadi saya kurang ajar. Tenang saja, selama Anda membutuhkan saya. Saya melaksanakan perintah. Kalau ada yang berani. Masih berani menghina Anda, saya rela mengorbankan seluruh keluarga. Saya pasti akan melindungi Anda. Anda tamu, repotkan tamu. Inikah cara memperlakukan tamu? Anda cukup melihat saja. Apa katamu? Diam. Keluarga Lin hanya punya sekutu kerjasama. Tidak ada hubungan tuan hamba yang memalukan. Kamu. Benarkah? Apakah hari ini di ruangan ini hanya kita bertiga yang ingin menduduki posisi teratas di Huadu? Keluarga Qin berani berpikir dan bertindak, sedangkan kalian hanya ingin cari uang. Tapi pengecut yang ingin kaya, ayo bekerja sama ya. Gulingkan keluarga Lin, posisi teratas Huadu, masing-masing mengandalkan kemampuan. Wan Er, jangan takut. Sangat keterlaluan, mereka bahkan menghasut ambisi orang lain. Untuk melawan keluarga Lin, dulu mereka tidak melawan keluarga Lin. Karena tidak ada harapan untuk melampaui, sekarang ada yang memimpin. Sekarang sulit diprediksi, kakak, cepat pergi, kamu baru memulai bisnis. Ini seharusnya tidak melibatkanmu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin saya pergi saat seperti ini? Tenang, selama saya ada, kamu dan ayah tidak perlu khawatir. Dupeng, kamu benar-benar. Orang yang belum pernah melihat dunia, keluarga Lin hari ini akan hancur. Pelindungmu sudah tidak ada. Sepertinya di sini bukan giliranmu untuk memutuskan. Sepertinya kamu belum pantas untuk ikut campur. Kamu. Tuan Qin, jangan anggap dia serius. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting, bilang aku tidak bisa memutuskan. Kalian, apakah kalian ingin selamanya berada di bawah orang lain? Baik, kalian tidak berani duduk di posisi ini. Aku, Qin Hao, yang akan duduk. Keluarga Qin akan menginvestasikan 50 miliar untuk mencaplok semua industri keluarga Lin. Perang bisnis ini, terserah kamu mau buka atau tidak, tapi turun dulu dari posisi tinggi itu. Nah, 50 miliar adalah seluruh harta kita. Kamu bodoh apa? Harusnya kita dorong mereka untuk berinvestasi dulu, kita yang untung. Baru bisa tertawa di akhir, ayah, dua paman. Yang berani dapat banyak, yang penakut mati kelaparan. Hari ini, aku Qin Hao akan mengambil keputusan untuk keluarga Qin. Bayar orang-orang penekat ini lihat, semenggak keluarga Qin. Jangan dengarkan dia, keluarga Lin selalu baik pada kita, tidak pernah monopoli.
Setiap keluarga dapat untung, jangan terprovokasi. Nona Lin, aku tidak menargetkanmu. Aku hanya tidak suka melihat anak muda keluarga Qin duduk di posisi itu, lebih baik aku yang duduk. Tenanglah, lingkungan bisnis Huadu sekarang aman. Tidak perlu ada pertengkaran lagi. Nona Lin, sepertinya kamu tidak rela melepaskan posisi nomor 1 di Huadu. Ya kan? Qin Hao bisa duduk, kenapa aku tidak bisa? Gulingkan keluarga Lin, masing-masing tunjukkan kemampuan. 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 Anakku sayang, strategimu memang hebat, membuat ayah bangga. Memang pantas jadi anak sulung keluarga Qin. Keluarga Lin, mulai hari ini, kalian adalah sejarah Huadu. Kamu benar-benar bermimpi. Aku siap membantu keluarga Lin. Baik, kalau begitu kamu, Dupeng, Lin Wan Er, dan tadi Lin 11 yang kabur. Kalian akan jadi ikan di atas talenan 3 keluarga besar. Sudah cukup duduk di kursi menantuku? Tuan Lin, kejadian tadi bukan aku yang memulai. Aku juga tidak terlibat, kami hanya penasaran dengan kekuatan keluarga Lin. Keluarga Qin tidak melakukan, kami juga tidak. Aku tidak terlibat. Ayah, akhirnya kamu datang. Kalau lebih lambat lagi, aku dan kakak Du tidak bisa menahan situasi. Tunang, meskipun aku tidak di sini, keluarga Lin tidak akan ada masalah. Dupeng akan melindungi kita. Ayah, kamu bicara apa? Dupeng baru saja memulai bisnisnya. Perang bisnis di Huadu sudah dimulai. Kita tidak boleh menariknya ke dalam masalah ini. Dia sudah berjuang keras sampai hari ini. Kakak ipar dan kepala keluarga sudah berdiskusi. Apa yang sudah didiskusikan? Lihatlah. Tuan Lin, saya sangat menghormati Anda, sekarang. Saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk mengakhiri hidup Anda sendiri. Dengan begitu, keluarga Lin bisa mati dengan terhormat. Keluarga Chu hanya membutuhkan 30% aset keluarga Lin, sudah cukup. Kita semua sudah tua. Posisi puncak Huadu sebaiknya diberikan kepada yang lebih muda. Kata-kata itu benar. Harus diberikan kepada yang lebih muda. Baiklah, orang tua, kau cukup pintar. Begini saja, kau akhiri hidupmu sendiri, keluarga Shao dan Chu masing-masing 30%. Saya 20%, sisanya dibagikan ke keluarga besar lainnya. Selain itu, saya ingin Lin Wan Er. Memang gadis dari keluarga terhormat. Cocok. Sangat cocok. Tuan Qin, mengapa kau menginginkannya? Bagaimana dengan aku? Pergi. Aku sudah duduk di posisi ini, bagaimana kau bisa cocok denganku? Posisi itu bukan milikmu. Tuan, silakan duduk. Tuan silakan duduk, Tuan. Bagaimana mungkin keluarga Lin punya Tuan? Dan itu anak pengantar makanan yang menjijikkan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Lin punya aset sebesar itu? Bagaimana bisa? Apakah aku benar-benar salah memilih? Apakah seharusnya aku tidak meninggalkan Dupeng? Keluarga kita dibeli oleh kakak Du. Kakak ipar bilang, bukan akuisisi. Setelah ini, dia melakukan bisnis penurunan berat badan untuk amal. Urusan menghabiskan uang dia tidak paham. Keluarga Lin nanti bertanggung jawab untuk menghabiskan uang. Bisnis game sebegitu menguntungkannya? Tan Lian Lang Yu, seberapapun menguntungkannya, tidak mungkin dalam waktu singkat melebihi keluarga Lin. Aku hanya bercanda tadi, aku tidak mengatakan apa-apa. Tuan, silakan duduk. Dupeng tidak punya uang, dia tidak punya kemampuan ini. Kalian semua sudah dibohonginya. Karena Lindong tidak mau menyerah. Mari kita bergerak bersama, bekerja sama. Pasti bisa menghancurkan keluarga Lin. Kau turun. Siapa yang berani menyentuh anakku? Di sini ada 3 keluarga besar yang berkuasa. Dan juga para keluarga di Huadu, kalian tidak bisa mengganggu kami.
cek sendiri. Ayah, kenapa denganmu? King, kenapa denganmu? Kamu melihat apa? Sudah lama kuduga, hari ini akan ada yang mengacau di pernikahan putriku. Kalian tidak benar-benar berpikir bahwa sekitar villa keluarga Lin bisa didekati oleh paparazzi, kan? Lindong, kamu sudah tahu rencana kami? Awalnya berencana mengumumkan wajah asli putriku dan identitas asli menantuku saat pernikahan. Cak disangka, kalian bahkan tidak sabar menunggu sebentar. Identitas asli. Dupeng, menantuku yang kaya karena Blue Moon. Mendirikan grup Peng Fei, sekarang menjadi penyandang dana keluarga Lin. Kamu, bagaimana mungkin kamu mendirikan grup? Pembentukan sebuah grup. Paling tidak butuh puluhan, bahkan ratusan orang kaya. Karena aku punya jari emas, percaya tidak? Dupeng, kamu berani main-main denganku? Setiap anggota Blue Moon adalah saudara sejati yang bersumpah denganku. Singkatnya, aku punya banyak saudara. Orang seperti kamu, yang hanya mementingkan uang, suka menindas yang lemah, dan meremehkan orang lain, menurutmu. Kamu bisa punya saudara sejati? Aku baru saja memastikan, dia benar-benar pemilik grup. Keluarga Lin yang bernilai ratusan miliar pun tidak memenuhi syarat untuk membentuk grup. Dupeng ini sebenarnya punya uang berapa banyak? Kekayaan keluarga ini, dengan imajinasi kalian, tidak akan bisa dibayangkan. Kakak Du, benar-benar berhasil. Sekarang keluarga Lin naik ke level yang lebih tinggi. Cinta, kamu tidak akan pernah bisa mengejar Lin Shi. Bawa orang untuk mengunci tempat ini, bersihkan keluarga Kim, Chu, dan Sao. Hancurkan semua industri mereka sekaligus. Linshi Society, AO. Jangan, Tuan Lin. Jangan. Aku yang tidak tahu diri, tidak tahu hidup mati. Keluarga Qin kami sudah berjuang selama beberapa generasi. Baru mencapai posisi ini, tidak bisa hilang begitu saja. Tuan Lin, kasihanilah. Tuan Lin. Keluarga Chu kami akan segera pergi dari Huadu. Tidak akan pernah kembali. Kenapa kalian memohon padaku? Ayah, kita tidak boleh memohon padanya. Dupeng sudah berkali-kali menghina keluarga Qin. Kalau hari ini kau memohon padanya, keluarga Qin akan menjadi bahan tertawaan di Huadu. Ini saatnya apa? Masih mau apa lagi, ayah? Aku sedang menyelamatkan keluarga kita. Kalau hari ini kau membuka dan tanya, keluarga kita tidak akan pernah bisa angkat kepala lagi. Jika bukan karena terus mencari wanita bodoh ini. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Ini bukan urusanku. Kamu, pergi dari sini. Ini bukan urusanku. Paman Qin, kamu tidak bisa meninggalkanku, Paman Qin. Kepala keluarga Zhao. Kepala keluarga Chu, kalian tidak bisa tinggal diam melihat aku mati. Kalian tidak bisa meninggalkanku. Pergi, dasar tidak tahu malu. Tuan Du. Ini semua salah si sampah ini, selalu memfitnahmu, bahkan membuat rumor tentangmu. Beneran nekat banget, tenang saja. Aku akan membuatnya menghilang selamanya di depan matamu. Sayang, aku tidak bohong padamu. Kamu tahu, dia Dupeng dulu. Cuma sampah pengantar makanan. Kalian bertiga, serahkan semua hartamu ke lembaga amal, maka aku tidak akan menuntut lebih lanjut. Sedangkan Jin Qiu, kamu pergi jadi pengantar makan saja. APA? Apa katamu? Kamu mau aku memberikan semua uangku ke orang miskin itu? Semua usahaku selama ini, ternyata untuk orang lain. Tuan Du, aku kalah dan aku mengaku, tapi kenapa orang miskin ini bisa dapat tanpa usaha? Ayahku dulu mulai dari nol dengan jadi sopir online. Posisi keluarga Lin sekarang bisa dibilang hasil dari setiap orderan yang ayahku kerjakan. Kalian cuma tidak bisa menerima. Kalah dari seorang pemuda biasa, bukan anak orang kaya. Kalian bertiga mau melakukannya sendiri atau aku yang bantu beramal? Ini.
Aku mau menurut. Keterlaluan. Diamlah, ayah. Kenapa harta keluarga kita harus dibagi ke orang miskin ini? Pada dasarnya, Dupeng cuma bisa sukses karena keluarga Lin. Dasar gigolo, sudah di ujung maut masih sombong, bawa dia pergi. Kamu. Lepaskan aku. Aku mau bicara, kamu mau apa? Aku mau menikahi Lin Wan-er. Kamu. Hah? Benar, aku mau menikahi Lin Wan-er. Dupeng bisa menikahinya. Aku juga bisa. Qin Hao, kamu ngomong apa sih? Gila ya? Jangan lupa, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Dupeng. Terus kenapa? Apa aku terlalu baik sama kamu? Qin Hao. Majikanku kasih jalan buat keluarga Qin. Mau atau enggak? Jangan salahin kami kalau kijang. Keluarga San, waduh berdiri. Pertama bunuh kamu. Tuan Qin Hao ini udah gila ya? Kayaknya iya. Qin Hao hari ini kalah dari Tuan Du. Pasti nggak nerima. Qin Hao. Pulang sana. Cepat cari dokter. Siapa tahu masih bisa ditolong. Kamu anak durhaka. Mau hancurin keluarga kita. Sampai titik nadir? Ayah, titik nadir. Nanti ayah harus rawat anakmu. Kayak dewa. Gila bener. Kamu beneran gila. Tuan Du, tolong jangan dengerin omong kosong anak durhaka ini. Aku setuju semua. Semuanya. Aku bisa nikahin Lin Wan-er. Kalian juga berhak. Kamu anggapan aku apa? Orang, habisin dia. Aku nggak bohong. Bahkan kalian semua berhak nikahin Lin Wan-er. Lindong, kamu buka sayembara nikah. Tapi sembunyikan wajah asli anakmu. Ini jelas mau mempermainkan. Dan menghina pemuda sekota. Omong kosong. Jangan cari alasan. Hari ini, aku wakili pemuda Huadu. Minta penjelasan darimu. Sayembara nikah. Harusnya berdasar informasi setara. Kalau kamu hormati kami, kenapa nggak tunjukin wajah anakmu? Kalau nggak mau mempermainkan, kenapa? Kami nggak tahu wajah aslinya? Bener juga. Ini nggak bener. Qin Hao, kamu pikir kamu pinter ya? Pikir dengan ambil dukungan Lin buat aku, nggak bisa apa-apa ke kamu? Pikir keluarga Lin pemilik konsorsium? Emang bukan? Dupeng, kamu nggak lihat wajah babi kamu di kaca? Pantas jadi suami Lin Wan-er? Kinda, anakmu jago banget. Bener kata-katanya. Kenapa aku nggak kepikirannya? Nak, ternyata keluarga Lin yang salah duluan. Maling teriak maling. Hari ini, sebaik apapun kata-kata kalian, suamiku tetap sama. Aku Lin Wan-er. Cuma mau nikah sama Dupeng. Wan-er. Aku harus nikahin dia. Hari ini, siapapun orangnya, apapun triknya. Aku cuma bilang sekali, pernikahan ini nggak bisa diganggu. Dengar semua kan? Masih bilang nggak menghina kita. Para keluarga Huadu. Dia Lindong dan Dupeng. Sama sekali tidak menganggap keluarga lain di Huadu. Keluarga Lin membuka pendaftaran menantu, tidak ada rasa hormat sama sekali. Kalian semua bilang, ini adil? Pasti tidak adil. Kalau dari awal, sudah mengungkapkan keadaan sebenarnya Lin Wan-er. Menghindari rumor, aku pasti akan mengirim generasi muda keluarga Shao untuk mendaftar. Generasi muda keluarga Shao pasti lebih baik dari Dupeng. Tidak kalah darinya. Kalau kamu mungkin lebih able, generasi muda keluarga Chu. Juga bisa menjadi orang terkaya di Huadu. Benar, seharusnya keluarga Lin membuka pendaftaran ulang. Kesempatan untuk melesat ini adalah milik seluruh kota. Itu karena Lindong tidak menghormati orang. Sebaiknya pendaftaran ulang. Benar, Tuan Lin. Silakan buka pendaftaran ulang. Tidak mungkin. Ya. Sebelum hari ini, tidak ada yang pernah melihat wajah Nona. Masuk akal. Mana bisa sembunyi-sembunyi saat mencari jodoh. Omong kosong. Keluarga Lin tidak pernah bilang putrinya jelek. Itu semua rumor yang kalian buat. Kalian sendiri tidak berani mendaftar. Sekarang menyesal apa? Tidak membantah rumor. Bukankah itu berarti tidak peduli? Benar, tidak peduli pada kami. Mohon Tuan Lin membatalkan pernikahan, buka pendaftaran ulang. Perlakukan generasi muda Huadu dengan adil. Pendaftaran ulang. Kalian semua gila? Jangan bicara dulu tentang aku. Lindong tidak akan setuju. Bahkan jika keluarga Lin membuka pendaftaran ulang, putriku memilih Dupeng lagi.
Apa gunanya? Kalau mau adio. Seharusnya bukan keluarga Lin yang memilih. APA. Harus seluruh kota memilih suami Lin Wan Er melalui voting. Suamiku, aku tidak punya hak memilih. Benar, kamu tidak berhak memilih. Tidak adil dan tidak hormat. Keluarga Lin tidak berhak. Aku tidak setuju. Tentu Tuan Diu tidak setuju. Sudah dapat keuntungan. Kalau aku juga tidak setuju. Pelanggan suara, hati-hati dibalas. Dia sebagai peserta pendaftaran, sepertinya tidak berhak tidak setuju. Yang lain ikut saja. Hari ini adalah pernikahanku dengan Wan Er. Yang datang memberi selamat. Aku sambut. Siapa yang tidak suka padaku, dupeng. Atau tidak puas, tahan saja. Karena, aku tidak setuju. Tidak setuju. Kamu pantas? Intinya, tidak sepadan. Bahkan jika seluruh kota voting ulang, tidak akan memilihmu. Karena, kamu tidak pantas menikahi Lin Wan Er. Lin Wan Er cantik mempesona, suaminya jelek. Fantascal. Sayang, jangan dipikirkan. Tidak jelek, aku suka. Nona Lin, berasal dari keluarga terhormat, cantik tiada tara. Suaminya berasal dari kalangan rendah, tidak berpendidikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi lemak 100 kg. Pantaskah? Ini memang tidak sepadan. Benar. Yang pantas untuk Lin Wan Er. Hanya aku, Qin Hao. Sayang, lalu aku bagaimana? Kamu membohongiku, Ken? Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Saat ketahuan oleh Dupeng, kamu bilang begitu. Kamu sendiri yang bilang, kamu paling mencintaiku. Kamu bilang kamu pengantin pria. Tidak pernah bertemu. Wanita yang bisa membuatmu senang seperti aku. Jangan sentuh aku. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin membohongiku. Aku memang tidak membohongimu. Tapi, bukankah sudah melihatnya? Dupeng. Tidak bisa, tidak bisa. Putra sulungku adalah pelukis terkenal, beraura elegan, yang paling cocok dengan Nona Lin. Putraku adalah model top, sukses dan tampan, tak ada yang menandingi. Putraku yang paling cocok. Putraku juga seorang perwira, pria sejati nomor 1. Siapa yang bisa menandingi? Bagaimana, putra keluarga Qin, tidak kalah dengan kalian, kan? Ayo bandingkan. Bandingkan, pasti harus dibandingkan. Kecantikan putraku di dunia hiburan, bisa masuk peringkat. Siapa yang paling cocok, masih diperdebatkan. Tapi siapa yang paling jelek? Tidak diragukan lagi, dia. Kakap. Diam Simua. Jangan coba-coba membungkam mulut orang. Orang itu turun. Diam. Kalian semua pengecut, pengecut. Aku, Sang Qian, akan melawan kalian. Cukup. Ternyata memang terlalu banyak memberi muka pada kalian. Aku bosan, Qin Hao. Benar, dia. Aku pernah lihat dia sebelumnya. Dia pakai makeup kan? Ini siapa ya? Dia Dupeng. Aku pernah lihat fotonya di berita. Bagaimana, terkejut? Aku bertahu kalian. Orang yang berdiri di depan kalian ini. Adalah Dupeng asli, Tuan Du. Menantuku yang tampan itu. Sangat mirip dengan aku saat muda. Apa pekerjaan menantuku? Apa kalian lupa? Tampan. Kamu siapa? Aku dan ayah sudah sepakat, ini untuk memberimu kejutan. Ayah. Bukan hanya aku, seluruh keluarga juga tahu. Jadi di keluarga ini cuma aku yang jadi badut? Ganteng.
Lihat nih ayah bully aku. Masa kamu badut sih? Badut. Bicara dong. Ini gimana sih? Jelasin. Aku nggak tahu siapa ini. Cinda. Kamu merusak hidupku. Aku nggak salah, kalian yang serakah. Bos, aku rela nyumbang semua harta, semuanya. Aku juga rela. Kalian nggak percaya. Dupeng, keluar kamu. Nyuruh orang lain jadiin kamu, ngapain sih? Apa buktinya kamu dupeng? Ngebuktiin aku ya aku? Gampang. Tunjukin KTP kan beres. Perlu sekarang aku suruh orang ambil? Kasih kamu juga lagi. Kinhao, kamu terlalu picik. Nggak bisa nerima kegagalan sedikit pun, berapapun uangnya. Bahkan kalau kali ini kamu nggak ketemu Dupang, kamu tetap akan menghancurkan keluarga Qin. Bos, aku rela serahkan semua hartaku. Tolong, kasih aku jalan hidup. Nona Lin, dari Lin 11 Shi. Nona Lin, kasih aku kesempatan, sekali aja. Pergi. Boss Lin, kita kenal puluhan tahun, bantu aku dong. Lepasin aku, Demi Tuhan, ini Samuel Perintah Keluarga Qin. Aku udah nyumbang semua, jangan usir aku dari Huadu. Aku mau nikah Lin Wan Er, jadi menantu keluarga Lin. Jangan usir aku. Keluarga Sun Huadu, semoga bos bahagia selamanya. Dupeng, menurutmu bisakah kita kembali seperti dulu?